Saya suka ibu merah sarangnya. Baik. Perkenalkan kami dari unit PKRS Ibu. Pagi ini kami akan memberikan pengetahuan. Ada 2 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai program berantas. Ya, program berantas oleh pemerintah Kabupaten Situbondo yang akan disampaikan oleh direktur kami. Kemudian yang kedua adalah tentang gigi berlubang, penyebab dan bagaimana mengatasi gigi berlubang. Untuk membuka acara edukasi pada pagi hari ini akan dibuka oleh Direktur RSUD Dr. Abdul Rahim yang sekaligus akan sedikit memaparkan tentang program berantas. Kepada Ibu Direktur RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo, Dr. Rusmi Prabari Aryo, kami silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di lobi RSAI pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi ini kami akan sedikit merefresh atau memberi pencerahan terkait dengan berantas dan berantas plus. Mungkin ada yang sudah tahu perbedaan antara berantas dan berantas plus? Belum ya? Jadi di sini berantas adalah program UHC. Jadi UHC itu adalah, kalau singkatannya itu Universal Health Coverage. Artinya bahwa seluruh masyarakat Situbondo 98%-nya itu sudah memiliki jaminan pelayanan kesehatan. 98%. Dan ini akan dicapai secara bertahap. Jadi Kabupaten Situbondo sudah UHC sejak bulan November tahun lalu. Bedanya antara dulu yang BPJS kita yang belum UHC dengan yang sudah UHC yang sudah 98% adalah kalau dulu kita daftar sekarang BPJS berlakunya kartu masih 14 hari lagi. Kalau sekarang, misalnya sekarang ini kita daftar BPJS, maka dalam waktu 1 kali 24 jam kartunya sudah aktif. Kalau syaratannya untuk supaya kita bisa daftar UHC itu pendaftarannya kalau kita sakit. Jadi bukan pemerintah mendaftarkan pada saat kita nggak sakit. Jadi kalau kita sakit, pendaftarannya awal dilakukan di puskesmas. Jadi misalnya ibu tinggalnya di mana? Di Kelatakan itu kecamatan mana ya? Kecamatan Kendir. Jadi nanti daftarnya di puskesmas Kendir. Kalau misalnya belum punya UHC, belum punya BPJS. Jadi UHC ini adalah BPJS. Jadi pelayanannya sama dengan BPJS, kartunya sama dengan BPJS. Jadi berantas, yang berantas saja bukan yang plus itu adalah BPJS. Itu ya. Kira-kira sampai segini bisa dipahami. Jadi kalau misalnya kondisi tidak darurat, jadi pasien itu masih termasuk dalam 144 penyakit yang ditanggung oleh BPJS di layanan primer di puskesmas, maka seharusnya dilayani di puskesmas. Jadi kalau misalnya kondisi darurat yang bisa dibawa ke rumah sakit lanjutan seperti di RSAI ini adalah yang gawat darurat, misalnya gangguan nafas, kemudian gangguan hemodinamik, misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi, atau kemudian tidak sadar, atau lemes yang parah ya, kemudian gangguan kesadaran, itu tidak sadar, atau menurun kesadarannya, atau misalnya butuh penanganan segera. Jadi kalau tidak ditangani segera maka akan menimbulkan bahaya, ini boleh dilayani di rumah sakit. Akan tetapi kalau misalnya termasuk dalam 144 penyakit tadi tapi tidak bahaya, artinya tidak butuh penanganan darurat, maka dilakukannya harus di puskesmas. Sampai segini bisa dipahami? Kita ya. Nah itu yang UHC atau BPJS. Nah sekarang kami akan membahas terkait dengan berantas plus. Jadi kalau berantas plus itu adalah pelayanan yang dibayar oleh
Jadi yang UHC tadi juga dibayar oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, tapi dibayarkannya untuk BPJS. Tapi kalau yang berangkat plus itu memang sama bayar oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, akan tetapi pelayanannya adalah pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS. Jadi misalnya percobaan bunuh diri ya, nah ini kan tidak dijamin oleh BPJS. Penganiayaan tidak dijamin oleh BPJS. Kemudian kosmetik, misalnya ada benjolan bekasnya operasi kemudian bendol gitu ya. Jadi untuk kecantikan kayak gitu supaya bagus gitu itu tidak dijamin oleh BPJS. Kemudian banyak yang tidak dijamin oleh BPJS itu bisa kecelakaan misalnya. Yang tidak dijamin oleh BPJS maka bisa dijamin oleh Berantas Plus. Kemudian tapi Berantas Plus ini bukan berarti menjamin 144 penyakit yang harusnya dilayani di puskesmas. Kemudian karena di sini kemudian dijamin Berantas Plus bukan seperti itu. Jadi kalau yang penyakit yang sederhana tadi yang 144 penyakit itu memang seharusnya dilaksanakan atau dirawat di puskesmas dulu. Kalau nanti puskesmas tidak mampu melayani karena butuh spesialis, maka bisa dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Kalau Berantas Plus ini bisa juga untuk sampai ke ambulan ya. Jadi kalau BPJS yang UHC atau BPJS biasa itu kalau misalnya ada pelayanan dari rumahnya pasien menuju ke rumah sakit atau ke puskesmas itu kan tidak ditanggung BPJS. Termasuk misalnya pasien pulang ya meninggal atau bagaimana ya, itu dari rumah sakit menuju ke rumah itu BPJS tidak dijamin. Jadi BPJS itu ambulannya hanya menanggung misalnya dari puskesmas menuju ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih tinggi, itu ditanggung. Untuk Berantas Plus, misalnya pasien itu menggunakan Berantas Plus dan dijamin oleh Berantas, maka transportasi ambulan dari rumahnya menuju ke puskesmas atau menuju ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumahnya itu ditanggung oleh Berantas. Khusus untuk yang pasien Berantas yang sudah dijamin ya. Jadi bukan pasien BPJS kemudian kita ditanggung ambulannya dengan Berantas, nggak boleh. Bu, nanya. Iya. Itu kalau BPJS prabayar itu gimana caranya? BPJS prabayar, artinya mandiri. Iya, Pak. BPJS Iya, banyak. oke tetap berlaku Bu. Iya. KIS yang dibayar oleh pemerintah pusat Iya. itu yang selama ini PBI ya yang sudah punya kartu itu masih berlaku itu BPJS. Berlaku adalah BPJS ya. Itu kalau tidak ke praktek. Tidak perlu sama pelayanannya. Jadi Berantas yang UHC itu sama perlakuannya sama jadi untuk kelas 3. Jadi tidak boleh naik kelas. Itu kalau seumpamanya cuma nanya. Iya. Seumpamanya kalau ada di puskesmas mau ke rumah sakit kayak gitu. Apa dah tetap anunya pusing kayak gitu tuh Bu, mau dirujuk ke rumah sakit. Apa itu bayar sendiri katanya, pulang paksa. Beda dengan pulang paksa Bu. Maksudnya di puskesmas pulang paksa. Iya, pulang paksa. Ini aturan BPJS yang baru, BPJS ya. Aturan BPJS yang baru. Kalau dulu bahwa pasien pulang paksa itu sekarang dia pulang paksa ini masih dijamin BPJS. Kemudian 3 bulan kemudian dia tidak boleh pakai BPJS. Kalau dulu, kalau sekarang aturan yang baru, sekarang dia pulang paksa maka sekarang dia harus bayar umum. Memang aturannya seperti itu. Jadi BPJS itu selalu pelayanannya kembali kepada aturan. Jadi kalau dia tidak mengikuti pasiennya, tidak mengikuti aturan atau standar operasional pelayanan, maka dianggap tidak
tidak layak untuk dibiayai. Jadi kami tidak akan bisa terklaim. Silakan menuju loket 6. Mungkin ini terakhir dari saya. Jadi saya punya botol Minuman. RSUD Abdul Rahim. Ini kenang-kenangan bagi siapa yang bisa menjawab apa perbedaan antara berantas dan berantas plus. Monggo, mungkin ada yang bisa menjawab perbedaan tadi berantas dan berantas plus. Mbak Irma. Berantas plus dari rumah ke Monggo. Tidak apa-apa. Coba. Berantas plus itu apa? Ambil dari rumah ke rumah sakit ke rumah ditanggung pemerintah. Tapi kalau BPJS dari jam ambulan kan, dari rumah sakit ke rumah sakit dari rumah ke rumah sakit ditanggung sendiri. Sebetulnya jawabannya betul bahwa memang konsepnya berantas dan berantas plus seperti itu. Tapi yang saya tanyakan adalah prinsipnya apa bedanya berantas dengan berantas plus. Itu hanya salah satu aja. Mungkin gimana Bu? Ada yang mau menjawab? Coba Mbak Reni. Monggo Mbak. Itu BPJS aktifnya yang sudah mati itu di puskesmas. Kalau berantas plus atau UHC plus itu diaktifkan kalau pemeriksaan operasi itu rumah sakit. Padahal mic-nya ada gigit loh, kok takut sama mic ya? Coba diulang lagi Mbak, diulang lagi. Pegang sendiri deh, pegang sendiri mikrofonnya. Kalau berantas biasa atau berantas itu apa terus atau BPJS-nya yang sudah mati terus pemeriksaan kalau mau diaktifkan di puskesmas. Kalau berantas plus itu pemeriksaan di rumah sakit umum itu diaktifkan di rumah sakit. Batasnya. Begini ya, saya ulang. Ini nanti untuk siapa ya? Jadi saya ulang. Jadi berantas ya, berantas ini adalah BPJS yang jadi UHC ya. UHC itu adalah BPJS yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Statusnya adalah sama dengan BPJS. Jadi kalau untuk berantas seperti itu. Kalau berantas plus itu adalah dibiayai pemerintah daerah, tapi ini bukan BPJS. Jadi ini adalah bantuan pemerintah daerah berobat gratis tanpa batas, ya. Yang kalau zaman dulu kurang lebihnya seperti saat itu, tapi dulu berbatas ya. Kalau yang berantas ini tidak berbatas, jadi semuanya ditanggung. Jadi ini dibiayai oleh pemerintah daerah. Kasus yang ditangani adalah yang tidak dijamin oleh BPJS. Jadi ini bukan BPJS yang berantas plus. Kalau berantas itu adalah BPJS. UHC. 98% masyarakat kita menggunakan penjaminan kesehatan yang dalam arti adalah UHC. Mungkin ada yang bisa pulang? Nomor antrian Kalau bisa pulang dapat ini. 5. Silakan menuju Ayo Mbak, diulang Mbak. Oh ini, baik. 4. Silakan menuju Kalau berantas biasa itu adalah nomor antrian A. jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Kalau berantas plus yang tidak tercover di BPJS yang dibiayai pemerintah daerah Silakan menuju bisa di-cover dengan berantas plus. 4. Oh, betul. Nomor Jadi yang pertama yang 7. yang berantas itu dari pemerintah daerah juga, tapi statusnya sama dengan BPJS ya. Tapi kalau yang kelas 3 juga, kalau yang berantas dari pemerintah daerah tapi bukan Loket 7. Nomor antrian A 2
7. Silakan menuju loket hikmat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa dipahami oleh seluruh yang hadir pada di lobi rumah sakit. Kami undur diri dulu karena harus ada kegiatan di Kecamatan Randingan. Jadi nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman di sini. Ini yang waktu di posyandu. Ya. Dapat BPJS itu dibayar pemerintah. Kayak undangan kayak gitu, lembaran undangan kayak gitu. Apa masih aktif kalau sakit anak saya? Begini saja ya Bu. Berapa bayar apa? Seseorang itu apakah sekarang ini tercatat sebagai BPJS atau tidak, itu bisa mengecek nicknya itu dicek. Jadi Ibu bisa mengecek nicknya di petugas kami, Mbak siapa? Nomor A28. Silakan menuju loket 4. Oh ya. Jadi petugas kami yang ada di sini itu bisa membantu mengecek Ibu ya. Jadi nicknya dia yang ada di KTP, yang ada di KK, Nomor dicekkan di sana. Kalau memang sudah terdaftar BPJS maka akan keluar. Silakan menuju Jadi kami loket tidak bisa menyampaikan apakah dia atau tidak, dicek di aplikasi. Oke. Nanti bisa minta bantuan teman-teman. Silakan menuju Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nomor Baik, terima kasih Dokter Rudy. Jadi kursinya dimiringin. Sambil menunggu antrian nih Bapak Ibu, masih ada satu yang akan dibahas kali ini adalah mengenai gigi. Ada yang sering punya masalah gigi? Gigi berlubang. Pagi ini akan disampaikan oleh dua dokter cantik dari Poli Gigi, ada Dokter Rani Maharani. Selamat pagi Dokter Rani. Baik, yang baju biru adalah Dokter Rani. Satu lagi oleh Dokter Gigi Tamara Vanesia Sutiono. Saya masih baca karena nggak hafal Bu. Yang baju gigi Dokter Tamara akan memberikan sedikit materi mengenai gigi berlubang. Monggo Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih belum semuanya ya Bapak Ibu yang menjawab. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Poli Gigi Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo. Izin memperkenalkan diri ya Bu Ibu. Sebelumnya saya Dr. Gigi Rani Maharani bersama rekan Dr. Gigi Tamara Vanesia. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan berbagi sedikit mengenai apa itu gigi berlubang. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya ada yang mengalami kondisi gigi yang berlubang? Sakit nggak Bu? Sakit ya, oke. Jadi mungkin bisa kita simak mengenai apa itu gigi berlubang. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa gigi kita mempunyai 3 bagian utama. Nah, bagian yang paling terluar ini lapisan enamel atau lapisan email. Fungsi dari lapisan ini adalah melindungi gigi bagian yang terdalam, sehingga ketika ada makanan ataupun bakteri yang masuk, inilah bagian yang memproteksi atau yang melindungi pertama kali. Dan biasanya strukturnya itu dia lebih keras atau bentuknya itu kalau kita pegang keras. Nah, di dalamnya lagi ini ada lapisan dentin, dia itu lebih lunak, yang itu menghubungkan dengan lapisan terdalam yang bernama pulpa. Kalau pulpa itu berisi saraf dan juga pembuluh darah. Makanya kenapa ketika kita makan minum yang panas, yang dingin, itu kayak bisa merasakan
rangsangannya Bu. Kenapa kita bisa merasa nyeri? Kenapa kita bisa merasakan dingin, panas? Karena memang ada pembuluh darah dan juga saraf. Oke, next. Nah, untuk gigi berlubang ini merupakan sebuah kondisi di mana gigi mengalami kerusakan akibat terkikis oleh adanya penumpukan bakteri, kemudian sisa makanan dan juga asam. Jadi makanya kenapa kita perlu rajin gosok gigi supaya sisa-sisa makanan dia tidak membuat gigi kita jadi berlubang seperti itu. Nah, ini ada beberapa penyebab gigi berlubang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya sikat gigi berapa kali dalam sehari? 3 kali. Kapan aja Bu? Pagi, sore, malam. Nah, itu biasanya kapan? Setelah mandi? Pagi? Oh ya. Jadi Bapak Ibu normalnya sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Waktunya yang pertama pagi setelah sarapan, yang kedua malam sebelum tidur. Supaya dalam jangka waktu yang lama itu gigi kita bisa tetap terjaga kebersihannya dan meminimalisir terjadinya gigi berlubang. Yang kedua adalah sering mengkonsumsi makanan minuman yang manis dan asam. Jadi kalau kita suka makan minum yang manis, yang asam, itu adalah 2 sumber utama makanan bakteri di dalam rongga mulut kita. Makanya kalau orang suka makan minum yang manis, yang asam, kenapa giginya gak? Kenapa kalau suka makan minum yang manis dan asam, giginya gampang bolong seperti itu. Kemudian kurangnya fluorid. Fluorid itu apa dok? Jadi fluorid ini adalah kandungan yang terdapat dalam pasta gigi. Kalau misalnya ibu-ibu penasaran, bisa dicek pada pasta giginya masing-masing apa sih kandungan atau komposisinya. Nah, biasanya salah satu kandungan atau komposisinya ini adalah fluor atau fluorid, yang dia itu berfungsi untuk mencegah dan memperkuat gigi dari serangan bakteri penyebab gigi berlubang. Kemudian penyebab terakhir ini juga bisa adalah faktor keturunan. Tapi faktor keturunan itu hanya sepersekian% Bapak Ibu. Misal orang tua kita memang secara genetik itu mudah terserang gigi berlubang karena mungkin struktur atau lapisan giginya itu tipis. Tapi yang paling utama penyebab gigi berlubang itu adalah dari pola kebiasaan kita. Kalau panjenengan semua jarang gosok gigi, walaupun pakai pasta gigi yang mahal sama aja. Jadi pasta gigi yang mahal atau tidak itu tidak menjamin kebersihan gigi kita. Kalau kita nggak rajin gosok gigi seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa gejala kalau misalnya jenengan Bapak Ibu sekalian terkena gigi berlubang. Yang pertama rasa nyeri. Jadi kalau misalnya giginya udah lubang dan biasanya cukup dalam, itu ibu-ibu akan merasakan rasa nyeri atau cemut-cemut, bisa dalam beberapa waktu atau bahkan cemut-cemut terus. Yang kedua, rasa ngilu. Kalau misalnya ngilu, ini gejalanya ketika kita makan minum yang ada perangsangnya. Contohnya makan minum dingin atau makan minum yang panas, itu baru ngilu atau baru merasa sakit, tapi hanya dalam waktu itu saja. Lalu gejalanya juga gigi berlubang. Nah, kalau lubang ini tergantung, semakin kita membiarkan gigi lubang itu, otomatis giginya makin dalam lubangnya. Jadi kalau jenengan semua sudah ada titik atau garis hitam pada permukaan punya giginya Bapak Ibu semua, maka harus segera ditambal. Walaupun itu cuma titik atau garis hitam ya Bapak Ibu, tidak harus menunggu ada tikungan atau lubang baru ditambal seperti itu, karena supaya mencegah lubangnya tidak semakin dalam. Kemudian gusi bengkak. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya struktur gigi itu kan ada saraf dan juga pembuluh darah. Jadi gigi kita itu kalau dibongkar, dalamnya itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini yang menjadi perantara bakteri untuk menginfeksi ke jaringan tubuh yang lain. Salah satunya bisa ke gusi, bahkan ke pipi. Makanya kenapa
gara-gara gigi berlubang kok bisa sampai bendol giginya, sampai bengkak mukanya? Ya karena ada saraf karena ada pembuluh darah pada gigi kita. Jadi jangan disepelein ya ibu-ibu. Dan yang terakhir biasanya gejalanya itu berupa bau mulut. Karena kondisi gigi berlubang biasanya rongga mulut kita itu jadi makin asam bu, karena banyak bakterinya. Kalau makin asam biasanya kayak kecut gitu kan rasanya. Nah kalau misalnya asamnya gitu, itu bisa menjadi bau mulut. Makanya kenapa jenengan walaupun sudah pakai obat kumur masih bau mulut ya, karena masih ada gigi yang berlubang. Makanya kalau misalnya gigi berlubang segera ditambah seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan Dokter Gigi Tamara. Baik, selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak. Di sini saya Dokter Tamara. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Dokter Ani, gejalanya gigi berlubang karena apa? Di sini saya kan, kalau Bapak Ibu punya gigi berlubang, apa sih perawatannya? Nah, yang pertama itu ada tambal gigi. Jadi gigi yang berlubang itu bisa dilakukan perawatan namanya penambahan gigi. Kalau misalkan gigi Bapak atau Ibu itu lubangnya itu nggak sampai ke ruang pulpa, jadi belum kena syaraf lah. Kalau misalkan gigi Bapak Ibu sudah kena syaraf, biasanya sakitnya lama, nggak cuma pas makan aja, pas tidur, tiba-tiba sakit, itu bisa dilakukan perawatan, yaitu perawatan saluran akar. Bedanya kalau misalkan kamu sama Niki, biasanya giginya tuh sudah bolongnya sudah dalam banget. Kalau nggak dalam banget bisa dilakukan batas tampar gigi aja. Setelah itu kalau misalkan giginya itu sudah atasnya tidak bisa dipertahankan lagi, biasanya gigi tersebut itu dicabut aja. Biar apa kok dicabut? Kalau dibiarkan gigi yang nggak dicabut itu bisa tempat buat masuk infeksi ke gigi. Nanti takutnya kalau nggak dicabut bermasalah di kemudian hari. Kalau sudah dilakukan pencabutan gigi, juga sebaiknya gigi itu dilakukan pemasangan gigi palsu ibu-ibu. Bapak, kalau kenapa dilakukan pemasangan gigi palsu? Kalau giginya bolong, gimana cara makannya? Kalau nggak diganti sama gigi palsu. Nah, ini ada terakhir itu perawatannya adalah pemasangan crown. Jadi kalau misalkan lubangnya dalam, terus habis itu giginya itu masih bisa dipertahankan, tapi lubangnya dalam dan mahkotannya itu sangat sedikit, nggak mau dicabut atau masih bisa dipertahankan, itu bisa dipasang crown. Crown itu biasanya kayak selop di atas giginya, itu gunanya itu untuk membantu kita nanti buat makan, atau kalau di depan itu biar kalau senyum itu nggak kelihatan ompong, jadi bisa dilakukan pemasangan crown atau mahkota gigi. Terus gimana sih dok biar gigi saya itu nggak gampang bolong? Pencegahannya tuh gimana? Nah ini pertama yang harus tahu, harus sikat gigi 2 kali sehari. Seperti yang tadi dijelaskan sama Dokter Gigi Rani ya ibu-ibu bapak-bapak. Kapan sih sebaiknya kita sikat gigi? Yaitu minimal 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Terus bisa gunakan benang gigi juga. Benang gigi ini kan jarang ya Bapak Ibu dengar. Kenapa kok kita perlu pakai benang gigi? Benang gigi ini bisa membersihkan bagian-bagian gigi di sela-selanya itu yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Jadi biasanya di sela-sela gigi itu bisa terjadi penumpukan makanan juga yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Jadi makanya harus dilewatkan benang gigi untuk mengeluarkan sisa makanan tersebut. Lalu juga dianjurkan untuk menggunakan obat kumur sekali sehari biar jadi yang ada di rongga mulut. Juga harus kurangi konsumsi makanan yang manis-manis dan asam-asam, karena kan tadi seperti yang dijelaskan makanan manis dan asam itu bisa menyebabkan lubang. Jadi kalau misalkan ibu dan bapak punya senang banget makan manis dan asam, itu perlu dikurangin ya ibu-ibu bapak. Lalu juga harus kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kenapa? Karena biar diperiksa giginya. Kita dokter gigi itu membantu biar kita mendeteksi giginya yang bolong mana aja. Atau ada bolong yang mungkin bapak ibu tidak kelihatan. Jadi ke dokter gigi itu bisa membantu bapak ibu itu mendeteksi sebelum
lubangnya itu lebih dalam. Juga 6 bulan sekali itu bisa melakukan pembersihan karang. Kenapa harus karang gigi? Kan nempel ke gigi. Nah, kalau nggak dibersihkan itu tuh nggak bakal hilang ya ibu bapak. Karena karang gigi itu nggak mungkin bisa hilang meskipun sikat gigi. Jadi harus dibersihkan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi sekian presentasi mengenai gigi berlubang dari Dokter Rani. Kan ibu-ibu bapak-bapak mau tanya seputar gigi dan mulut atau punya gigi berlubang, bisa langsung ditanyakan. Baik, mungkin ditanyakan Diterangkan nanti. ibu bapak yang masih ada di lobi sudah dengar duranya, ditanyakan mengenai gigi berlubang. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti gantian dokternya yang bertanya ke bapak dan ibu. Oh iya, di sini Mas Murid. Di depan. Di depan. Oh, jangan, nggak kelihatan. Tanya ini. Nama Adrian. Gigi itu dulunya itu berdasarkan banyaknya. Roket 4. Tadi kayak gitu. Terus yang kedua itu soal pasta gigi ya. Pasta gigi itu sudah pernah diuji nggak ya untuk memenuhi kesehatan gigi? Apa benar-benar menjaga kesehatan gigi apa malah gini? Soalnya kalau dibandingkan giginya orang sekarang dengan giginya orang lama, lebih awetan giginya orang lama. Dulu orang lama kan ada ini ya, ada pasta gigi. Jadi seperti itu. Makasih ya atas pertanyaannya. Jadi saya mau jawab yang pertama, gigi itu tumbuhnya berdasarkan apa ya? Jadi tumbuh gigi itu kan dari kecil ya, dari kecil ke gede. Jadi pertumbuhan gigi kecil itu nanti akan berubah tanggal itu pada saat umur 7-8 itu sudah mulai tanggal. Tapi tetap pertumbuhan gigi itu sesuai dengan umurnya Pak. Jadi ada periode pertumbuhan gigi manusia, pertumbuhan gigi anak-anak atau pertumbuhan gigi desi dulu namanya. Lalu nanti akan tanggal digantikan gigi yang permanen, giginya orang dewasa yang sekarang. Jadi pertumbuhan itu ya memang sesuai dengan umurnya, gitu Pak. Terus yang selanjutnya, apa udah diuji sikat gigi itu ada fluoride-nya dan apakah bisa membantu kok giginya orang dulu lebih kuat gitu. Jadi emang banyak penelitian itu fluoride memang membantu untuk mencegah gigi berlubang. Dan karena fluoride itu bisa melakukan remineralisasi. Jadi remineralisasi itu apa? Jadi gigi itu kalau udah bolong itu kan giginya tuh keropos. Kalau nggak terlalu dalam sampai enamel aja, fluoride itu bisa membantu memberhentikan kariesnya atau lubangnya biar nggak tambah dalam dan bisa mengembalikan giginya menjadi sehat gitu Pak. Nanti mungkin ada ditambahkan sama Dokter Rani. Baik, mungkin sedikit menambahkan Bapak dari pernyataan Dokter Tamara sudah benar, saya izin menambahkan sedikit terkait dengan masa pertumbuhan gigi. Jadi kalau misalnya gigi itu benar, tadi ada 2 periode. Yang pertama periode gigi susu, yang kedua periode gigi dewasa. Nah kalau misalnya periode gigi susu itu kan biasanya gigi anak-anak kan yang warnanya dia tuh lebih putih. Ketika gigi susu, istilahnya struktur atau lapisan terluar dari giginya itu lebih tebal yang namanya lapisan enamel atau enamel yang tadi saya jelaskan. Makanya kenapa kok gigi anak-anak itu lebih putih daripada gigi orang dewasa, padahal kita rajin sikat gigi daripada anak-anak kan seperti itu kan rasanya. Karena memang secara struktur untuk gigi susu itu lebih tebal lapisan enamel, makanya kenapa lebih putih. Kemudian biasanya di akhir usia 12 sampai 13 tahun itu pertumbuhan gigi dewasanya itu sudah tumbuh semua. Jadi ketika udah usia 12-13 tahun
gigi dewasanya itu sudah tumbuh semua, maka ketika lepas nanti di usia 13 tahun ke atas itu tidak akan tumbuh gigi lagi. Sehingga ketika sudah gigi dewasa, kalau sudah copot harus dibuatkan gigi palsu supaya nanti tidak geser gigi-giginya, karena kan ada space yang kosong tuh. Jadi kan gigi prinsipnya itu dia itu bergerak di tempat yang kosong. Ketika ada space atau ada tempat yang kosong dan itu tidak diberi penahan, otomatis gigi akan geser atau bahkan miring-miring. Makanya kenapa dokter gigi itu menekankan kalau udah terlanjur dicabut gigi dewasanya maka harus dibuatkan gigi palsu. Kemudian terkait dengan floor atau suara tadi udah dijelaskan Tamara ya. Jadi memang sudah ada penelitiannya Bapak. Kemudian untuk memastikan, kan banyak nih orang yang tanya ke kami, kayak dok pasta gigi yang paling bagus itu apa sih mereknya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya pasta gigi itu tidak melihat dari mereknya, tapi kandungannya. Tapi yang pertama pastikan adalah sudah ada BPOM, sudah sesuai BPOM dan standar nasional Indonesia. Saya rasa semua produk pasta gigi yang sudah BPOM itu sudah teruji untuk kondisi gigi kita dan aman seperti itu. Tapi kalau jenengan mau memastikan kandungan fluor atau fluorannya ada nggak sih di setiap pasta gigi yang saya pakai di beberapa produk, jadi bisa dicek di komposisinya ada fluor atau fluoran seperti itu. Mungkin sudah menjawab Bapak atau ada yang... Oh iya, terus kenapa kok orang dulu giginya lebih bagus dan kuat, padahal kan dulu belum ada pasta gigi yang istilahnya kandungannya lebih efektif sekarang kan. Kalau zaman dulu itu kan masih belum ada sebelah, belum ada es krim, belum ada cimol, cilok, cireng kan seperti itu Bapak. Jadi orang dulu kan makannya ketela direbus, sayur-sayuran direbus, makanya kenapa giginya lebih awet. Sedangkan makanan pada zaman sekarang itu kan cenderungnya pakai pemanis buatan, kemudian bahan-bahan pengawet yang lain. Itulah kenapa kok gigi orang sekarang itu mudah atau rentan bolong daripada gigi orang zaman dulu, karena bisa melihat dari pola konsumsinya seperti itu. Kalau zaman sekarang kan semua dimudahkan, makanan tinggal pesan secara online kan kayak gitu. Kalau zaman dulu kan masih terbatas. Mungkin itu Bapak jawabannya. Mungkin ada feedback? Oh, cukup. Oh, ada pertanyaan online. Apa ini Bu? Mau saya bacakan menjadi satu atau satu-satu? Ada 3 nih ya. Oh, satu-satu. Mau tanya dok, obat kumur kan ada yang alkohol dan tidak. Yang lebih direkomendasikan untuk gigi sensitif yang mana? Oke, pertanyaan kedua. Cara merawat gigi berlubang bagaimana dokter? Sementara giginya yang berlubang lumayan parah, jadi nggak bisa ditambah lagi dok. Jadi perawatannya bagaimana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah benar pasta gigi bisa menyebabkan alergi? Adakah rekomendasi pasta gigi yang hipoalergenik dokter? Terima kasih. Izin jawab yang pertama, terima kasih sebelumnya pertanyaannya Bapak Ibu yang sudah menyimak secara virtual. Yang pertama mengenai obat kumur apa sih yang cocok untuk orang yang punya masalah gigi sensitif. Jadi kalau misalnya obat kumur, sebenarnya itu kan kandungannya sama aja ya Bapak Ibu, dalam artian ada antiseptiknya seperti itu atau antibakterinya seperti itu. Nah, untuk kasus kondisi gigi yang sensitif, kan giginya itu kan sensitif atau sangat peka ketika mendapat rangsangan dingin ataupun rangsangan udara. Nah, kalau misalnya seperti itu, biasanya memang perlu adanya prosedur atau tindakan medis ke dokter gigi. Prosedurnya apa dok? Prosedurnya itu adalah pengolesan lapisan khusus gitu. Jadi bahan desensitisasi istilah medisnya teman-teman. Bahan desensitisasi ini nanti kalau teman-teman datang ke dokter gigi kayak diolesin pada lapisan terluar dari gigi kita.
nanti beberapa hari kemudian itu akan reaksi dalam artian gigi teman-teman nggak akan terlalu sensitif. Jadi akan lebih terproteksi atau terlindungi. Tapi sekali lagi sensitif itu juga harus dicek. Apakah sensitif karena memang lapisannya yang sensitif atau karena gusinya yang melorot? Karena kondisi gusi yang melorot itu juga bisa memicu reaksi sensitif, kena dingin ngilu, kena air ngilu. Nah itu juga sensitif. Jadi sebaiknya Bapak Ibu yang bertanya mengenai obat kumur untuk orang yang giginya sensitif, sebaiknya segera periksakan dulu ke dokter gigi. Karena kami kan sebagai dokter gigi bukan untuk mempromosikan sebuah produk atau merek tertentu, khususnya mengenai obat kumur. Tapi alangkah lebih baiknya panjenengan datang ke dokter gigi untuk dicek apakah sensitivitasnya karena memang lapisannya yang sensitif atau karena gusinya yang melorot atau bahkan karena giginya yang berlubang. Karena tiga hal itu bisa memicu sensitivitas. Nah, sensitivitas ibunya ini yang mana? Perlu dicek dulu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya lanjut menjawab yang kedua, kalau giginya itu berlubang, nggak bisa ditambal, perawatannya itu apa? Jadi banyak perawatan ya Bu. Kalau misalkan dicek giginya itu belum sampai ke syaraf, terus giginya nggak ada luka, cuma bolong aja, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar. Jadi perawatan saluran akar itu dibersihkan sampai ke akar, baru dilakukan penambalan di akhir. Lalu juga dilihat kalau misalkan giginya udah nggak bisa ditambal, direkomendasikan untuk dicabut aja, lalu diganti dengan gigi palsu. Kalau misalkan masih bisa dipertahankan, juga bisa dilakukan pemasangan crown atau mahkota giginya. Jadi tergantung dari kondisi ibunya atau bapaknya. Kalau lihat perawatannya yang mana, harus dicek ke dokter gigi dulu. Baik, selanjutnya mengenai pertanyaan terakhir ya Bu, mengenai alergi pasta gigi. Jadi untuk alergi sendiri Ibu atau Bapak yang bertanya ini harus cek dulu tes patch ya namanya ya Dok ya, tes alergi di kulit. Nanti alergi produk apa ya, maksud saya alergi bahan-bahan apa nih, khususnya bahan-bahan kimia yang ada kandungannya pada pasta gigi. Karena kalau misalnya kita bilang alergi aja itu kan sangat universal ya, alergi apa nih kayak gitu. Jadi harus dicek dulu Ibu atau Bapak yang bertanya ini lebih spesifiknya alergi di bahan apa seperti itu. Tapi pada umumnya setiap pasta gigi itu ada kandungan fluor atau fluorid yang itu fungsi utamanya untuk mempertahankan gigi berlubang seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Gigi Tamara tadi. Jadi kalau misalnya rekomendasi pasta gigi untuk yang alergi itu kami belum bisa menjawab karena itu sama kaitannya dengan alerginya yang masih belum spesifik. Yang kedua itu kan lebih kepada merek tertentu. Jadi sebaiknya Ibu tes alergi dulu, nanti baru bisa konsultasi ke dokter gigi terkait atau nanti bisa langsung coba komen-komen di Instagramnya atau di TikToknya RS Abdurrahim seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh sudah cukup. Jadi terakhir dari kami, jangan lupa jaga gigi dan mulut. Kalau ada sakit gigi atau apa, segera ke Poli Gigi RS Abdurrahim. Terima kasih. Nomor antrian L51, silakan menuju loker 3. Yang dilebih sudah pada ke polinya masing-masing. Yang masih menyimak secara online, terima kasih sudah menemani kami sampai dengan agak siang hari ini. Terima kasih Dokter Tamara, terima kasih Dokter Rani, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7